kembali lagi di program Live Reaction Indo News. Dan kita udah nama programnya, Mas. The Comment namanya. Oke. Berarti kita harus berkomentar. Ya? Berkomentar. Apa yang kita komentari hari ini, saya dan Mas Pung akan menyaksikan beberapa video ya. Oke. Dan yang lagi ramai sekarang terkait dengan makan bergizi gratis. Ini salah satu program unggulan dari Presiden Pak Prabowo. Yang selain MBG ada beberapa ya, tapi ini yang akhir ini agak fenomenal nih, ya, Mas. Dan kita lagi ramai. Ada yang minta terus dilanjutkan karena berguna, ada yang dihentikan saja, dialihkan, atau di moratorium. Jadi dihentikan sementara, gitu. Ya. Mas, ini fenomena yang terbaru ini kan yang di Bandung Barat ya. Betul. Dan itu massal sekali. Ya. Itu gimana, Mas? Iya, sebenarnya kalau sebelum-sebelumnya kan kejadian keracunan itu sudah pernah ada. Sudah ada, sudah terjadi. Cuman tidak semasif yang sekarang. Mungkin ini juga perlu jadikan kajian. Kemarin kan sudah banyak yang mengusulkan misalnya kenapa tidak harus diinvestigasi. Sebenarnya keracunan ada di mana? Asalnya dari mana? Kok sampai kita lihat di gambar, nanti ada tayangnya nggak ya? Nanti kita cek. Sampai seperti itu orang keracunan gitu. Kalau keracunan makanan mah kayaknya nggak sedahsyat itu gitu udah digambar. Saya sempat cek di salah satu situs kesehatan tuh ada ciri orang yang kena keracunan makanan itu tubuhnya lemah, kurang nafsu makan, mual dan muntah, sakit kram perut maupun perut kencang, diare, demam dan sakit kepala. Itu yang gejala umum gitu. Nah, kalau kita lihat yang di Bandung Barat itu sampai matanya melotot terus kejang-kejang, kesakitan luar biasa. Itu saya lihat kalau orang kena rabies itu kayak gitu tuh modelnya, kejang gitu. Nah, kalau cuma makanan memang nih agak kok begitu ya gitu. Dan katanya kan makanannya basi. Kita kalau makan basi begitu satu kali suap, sudah langsung nggak enak nih, langsung kita muntahin kan, nggak dimakan. Tapi kalau ini kan semua makan sampai habis. Artinya sebenarnya tidak basi. Tidak basi. Tapi kok bisa? Nah, dampaknya sampai seperti itu. Nah itu yang apa? Kita kok bisa ya kayak begini? Kenapa bisa terjadi gitu? Iya. Dan akhirnya banyak orang bilang kalau ini nggak bisa dibiarkan, ini harus diusut. Setuju. Jangan sampai nanti program yang sebenarnya tujuannya baik, terus kemudian hanya gara-gara satu dua kejadian yang kemudian disiarkan secara masif, jadi apa ya? Jadi orang jadi tidak suka dengan MBG. Itu sebenarnya bukan itu tujuannya kan? Bukan itu. Kalau ada sesuatu yang di luar harapan seperti kejadian ini ya, mestinya harus dilokalisir dulu. Ini masalahnya ada di mana gitu. Nah, kalau ada kejanggalan seperti yang kejadian di Bandung Barat itu, ya mestinya ada tim investigasi yang turun. Misalnya MBG meminta investigasi khusus dari lembaga yang memang berwenang, misalnya BPOM yang selama ini berpengalaman untuk mengetes obat dan makanan. Gitu kan. Sebenarnya kandungan apa yang dimakan sama yang satu contoh itu gitu? Apa yang terjadi di sana? Sehingga kita bisa ngerti ini racun datangnya dari mana kalau keracunan gitu. Dan kan. itu jumlahnya bukan 200-300 Mas, seribuan orang. Itu massal namanya. Itu massal namanya, makanya itu massal dan ini nggak bisa dibiarkan. Kita menginginkan pihak BGN juga udah akan melakukan investigasi. Itu bagus. Dan kita ingin ini transparan biar publik tahu, orang tua murid juga tahu bahwa penyebabnya apa? Kan kabarnya penyebabnya justru dari buah. Infonya dari buah. Nah, ini apalagi nih? Buah dari buah. Sebasinya buah. Sebasinya buah masa sampai begitu ya? Sebegitu banyak buah. Buah basi itu kan bisa kelihatan dari warna. Sangat. Begitu makan juga kita udah nggak enak gitu. Jadi ini kayak kalau kita makan terus nggak berasa, itu kayak disuntikkan. Nah, itu. Ya. Kayak kasus Munir. Minum arsenik kan. Dari kopi kan. Dari jus jeruk. Dari jus jeruk kan nggak berasa dia. Iya,
Betul. Nggak berasa. Jadi dia minum sampai habis katanya kan. Iya. Kalau kita lihat hasil investigasinya, dia minum sampai habis. Karena bekerjanya itu lamban. Bekerjanya lamban. Nah, Nah, ini kita juga, ini nggak bisa dibiarkan karena ada dugaan juga. Ini kayaknya ada unsur untuk menggagalkan program MBG. wah, bahaya sekali. Cuman kan kita nggak bisa menuduh itu. mengklaim tanpa harus diinvestigasi dulu. Nah, kita lihat video dulu ya dari cuplikan dari kepala atau wakil ketua MBG. Bergizi gratis. BGN. Kayak BGN kok MBG lagi sih. Nah, ini. Kepanikan dan suasana tegang terjadi di SMA Negeri 1 Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah siswa harus dievakuasi karena tak sadarkan diri usai menyantap makan bergizi gratis. Kok bisa satu sekolah? Para korban ini kemudian dibawa menggunakan puluhan mobil ambulans menuju rumah sakit umum daerah RSUD Cililin. Ini saya kalau jadi orang tuanya nggak tenang nih hidup nih. Benar. Berdasarkan informasi, 116 siswa korban keracunan MBG dari SMA Negeri 1 Cihamplas dan SMK Karya Perjuangan. Berarti di hampir semua sekolah yang dapur MBG-nya satu ini. Iya. Kebanyakan mual, muntah, langsung Kedengeran. jadi sesak, ininya panas tenggorokan. Jadi 116 ini masih ada observasi atau sudah masuk ke ruang perawatan, Pak? Yang 116 itu udah yang dirawat sebagian, yang pulang sebagian. Ini sampai ke Keracunan massal yang terjadi sejak 22 September kini sudah meluas hingga Kecamatan Cihamplas. Mereka tuh sesak nafas katanya, Mas. itu yang agak aneh ya. Iya, terus makanya kenapa ada oksigen? Ada oksigen Karena mereka nggak karena bisa nafas. Kecamatan Cipongkor. Munir juga waktu kena arsenik nggak bisa nafas kan? Yuwono Wahyu, iNews Ini mesti diteliti nih, nggak bisa dibiarkan. Kalau Betul, ini memang mencurigakan. menyangkut nyawa manusia ini. Ya, kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis ini tentu menyita perhatian kita semua dengan sangat tajam ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada sabotase dari tangan-tangan nakal yang menjadi noktah dalam program makan bergizi gratis? Berikut kami hadirkan perbincangan Lukman Hanafi bersama Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Bapak bisa berdiksi ini, kan kalau prediksi makanan sepertinya enggak deh. Bapak udah curiga mungkin akan ada oknum-oknum ulah jahil untuk macam sabotase gitu, Pak? Enggak, kita faktornya sih jelas ya. Ketika kita kurang waspada karena tumbuhnya SPPG baru, itu akan mudah menjadi bahan berita. Karena apapun yang dilakukan di makan bergizi, ada anak satu saja muntah, itu jadi berita. Contoh juga, misalnya di Muntilan itu ada anak yang posting lele berbelatung, itu hanya di berita. Padahal ketika kita cek dari 3.600 porsi itu hanya satu yang memberitakan. Kemudian kita cek juga ke lapangan, coba kirim lelenya. Nah, ternyata lele yang dikirim ke satuan pelayanan itu, dari satuan pelayanan ke sekolah itu seluruh kepalanya dipotong. Nah, videonya itu lelenya ada kepalanya. Jadi keisengan itu kemudian menjadi viral, padahal itu bukan bersumber dari makan bergizi. Kemudian juga ada di Bantul ya, yang 3.800 porsi, tiba-tiba ada satu anak yang selalu melaporkan satu menemukan telur binatang, menemukan belatung, habis itu terakhir menemukan jangkrik di dalam tahu. Jangkrik di dalam tahu, dan itu jangkriknya juga tidak gosong karena tahu kan digoreng. Dan itu hanya satu anak yang melaporkan. Akhirnya kami terpaksa datang gitu untuk mencari tahu apa sebenarnya motivasinya, kayak gitu-gitu. Pak, tapi sejauh ini misalnya yang saya, maaf nih, sebelum Bandung ini kan menurut saya agak ramai, tapi bukan sekali gitu beruntun. Bandung Barat bahkan sampai menetapkan KLB kan. Terus ada Bandung juga yang hari ini, Bandungnya kalau nggak salah ya, hari ini Kabupaten Bandung kalau nggak salah, itu juga ramai lagi. Tapi ketika tim Bapak ke sana, ada nggak sih Pak, terlepas dari, mungkin Bapak ini BGN kan bukan aparat yang ini adalah melanggar pidana etik, kan bukan di situ, tapi pasti Bapak juga punya tim pengawas. Ada nggak sih Pak kita ngecek ada sesuatu yang aneh gitu? Sebetulnya secara makanan normal gitu loh, tapi kenapa bisa keracunan? Barangkali mungkin makanannya kedaluarsa, apa mengandung apa, teman ada menemukan itu? Ya, kebetulan waktu kejadian saya memang punya insting untuk segera berangkat ke lokasi. Sehingga saya bisa melihat dan menyaksikan sendiri kualitas SPBG-nya bagus sekali, di atas rata-rata, sangat higienis. Memang ada kesalahan prosedur karena masak terlalu lama. Itu kesalahan prosedur yang dialami oleh SPBG. Tapi kemudian saya kan tidak berhenti di situ, saya tanya satu-satu yang di rumah sakit.